Shalom. Malam hari ini adalah malam yang begitu indah untuk kita bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kita bersama-sama menyatukan hati kita, menyembah dan memuji Dia. Mari kita luangkan waktu, kita berikan waktu yang terbaik. Segenap hati, kekuatan, tenaga, pikiran kita, semuanya terfokus untuk memberi yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan juga sudah memberkati kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, Engkau memelihara, Engkau melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan akan jamahan-Mu, karena hati kami kering seperti tanah yang haus akan Engkau, tanah yang haus akan air-Mu. Dan kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu akan jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu
jamah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan menjamah setiap kita, Tuhan menjamah setiap kita. Mari setiap pribadi menyembah, mari setiap pribadi. Tembok-tembok pikiran yang salah akan kebenaran Kristus. Roh Kudus membuka setiap tabir, Roh Kudus membuka setiap kebenaran, menjamah setiap pribadi. Dia dalam Maya Sekaramu. Betapa hati kami rindu, betapa kami rindu akan jamahan. Engkau melihat setiap hati yang menyembah, dimanapun berada. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, mengalir kuasa Roh Kudus. Percayalah, percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari rasakan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah
puja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus,
Sungguh kami kagum akan setiap perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Sungguh kami kagum akan jalan-jalan tak terselami Tuhan, lebih dari apa yang kami pernah pikirkan, lebih dari apa yang pernah kami bayangkan, lebih dari apa yang ada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik. Untuk itu kami bersyukur, untuk itu kami memuji. Engkau sediakan, Engkau limpahkan, Engkau peduli kami dengan segala kebaikan. Makasih Tuhan, makasih, makasih Tak ada kata-kata yang bisa mewakili betapa Engkau baik, Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan yang berkuasa, namun juga sahabat kami yang sejati. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Saat kami senang, Engkau ada. Saat kami berduka pun Engkau ada. Bahkan kami merasakan kesepian saat tiada lagi yang lain yang mendampingi kami. Saat yang lain pergi, Engkau ada buat kami. Bahkan Engkaulah Bapa kami yang kekal. Kasih-Mu sempurna Tuhan, dan itu sudah kami terima daripada-Mu. Bukan karena kebaikan kami, namun sungguh hanya karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku,
terima kasih Tuhan. Engkau ada untuk kami. Kau sediakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami tidak mau sia-siakan kehidupan kami. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Berfirmanlah dan buat kami mengerti. Nyatakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami tangkap dengan sederhana dan kami bisa lakukan dengan kekuatan daripada-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini. Kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Kita semuanya yang dengan tetap setia mengikuti sesi worship night. Biarlah kita semua terus dibangun dengan kekuatan yang tentu saja bukan kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan di ke depan bukan semakin gampang. Itu sebabnya biarlah kita benar-benar di dalam kehidupan ini terus mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingat bahwa ketika kita diperhadapkan dengan adanya COVID dan kita masih ada sampai pada hari ini, itu satu hal yang perlu kita syukuri dan itu satu hal yang membuat Bapak Ibu mesti bertanya, untuk apa Bapak Ibu dan saya sampai pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan ada di dalam dunia ini. Nah, malam ini saya berikan judul renungan firman Tuhan, bila masih kita jumpai hari ini. Bila masih kita jumpai hari ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dalam terjemahan yang lain, seperti di dalam kemarahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk terus mendengar, kita perlu untuk terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita perlu terus mendekat kepada Tuhan, karena sekali lagi saya katakan, hari ke depan kita tidak tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu masih diperkenankan oleh Tuhan sampai ada pada hari ini, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pelajaran apa yang bisa kita petik kalau kita masih diperkenankan oleh Tuhan sampai pada hari ini? Kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang kita bisa petik dari firman Tuhan Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Sekali lagi saya bacakan demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pelajaran yang pertama kita petik yaitu bahwa kalau kita masih diperkenankan oleh Tuhan ada sampai pada hari ini, kalau kita masih boleh ada, biarlah yang pertama kita bersyukur kalau kita ini masih diberi kesempatan. Artinya bahwa yang pertama, ketika saudara dan saya masih menjumpai yang namanya hari ini, artinya Bapak Ibu diberi kesempatan, masih diberi waktu oleh Tuhan pada hari ini. Nah, kita tidak tahu hari esok, pada hari ini. Karena setiap kita tanpa terkecuali kita tidak tahu ketika mungkin kita masih sehat, kita mungkin masih dalam keadaan baik-baik saja, lalu kemudian bisa saja terjadi sesuatu hal yang mungkin membuat kita tidak ada lagi.
Nah itu sebabnya kalau masih ada sampai pada hari ini, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadi adanya kesempatan itu biar ada hal yang kita perlu lakukan ya. Ada hal yang masih perlu untuk kita kerjakan. Nah apa yang harus saudara dan saya kerjakan? 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama, Alkitab mengatakan atau Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah saya tekankan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kamu telah menuruti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah dengan adanya hal-hal yang ke depan kita tidak tahu, mungkin itu sesuatu yang menyesakkan, mungkin itu sesuatu yang merugikan, mungkin itu sesuatu yang membuat saudara dan saya khawatir, takut, kecewa, itu bisa terjadi. Nah ketika kita menghadapi semuanya itu, kita bisa jadi undur, kita bisa jadi tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sedangkan kita sudah melakukan sesuatu seperti jemaat yang ada di Tesalonika ini. Rasul Paulus mengatakan kamu telah menuruti. Ya, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah biarlah kita bersama-sama, kalau kita masih jumpai hari ini, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita ini untuk kita mengisi kehidupan ini dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Mari kita bersama-sama terus rindukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Selama kesempatan ini masih diberikan oleh Tuhan. Sehingga kesempatan-kesempatan yang kita buat ini benar-benar bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan disukacitakan oleh karena kehidupan-kehidupan atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan berikan buat saudara, saudara gunakan atau kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu pelajaran pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang bisa kita petik kalau kita masih ada sampai pada hari ini. Ya, yang pertama adalah bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yang kedua, ketika kita masih mendapati kehidupan kita masih ada sampai hari ini. Yang kedua, apa yang kita bisa petik? Yaitu bahwa Tuhan masih mau berurusan dengan kita. Ya, Tuhan masih mau berurusan dengan kita. Nah, Alkitab mengatakan jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kata daripada keraskan itu berarti adalah sesuatu atau apa yang saudara dan saya lakukan bertindak atas kesadaran sendiri, menentang atau tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan kata-kata Tuhan, tidak peduli dengan nasihat-nasihat Tuhan, tidak peduli dengan bahkan orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Nah, kita berkata dengan jelas, kalau saudara dan saya masih diperkenankan sampai pada hari ini, yang kedua yang perlu saudara dan saya perhatikan adalah bahwa Tuhan masih mau berurusan dengan kita.
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersama-sama relakan hati kita, relakan diri kita diajar, dibentuk oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak mungkin bermaksud jahat. Sekalipun ketika saudara dan saya diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, kita mungkin tidak terima. Berada di dalam kesukaran, berada di dalam sakit, berada di mana saudara dan saya tidak salah difitnah oleh seseorang, kita mungkin bisa berada di situ. Relakan diri kita ketika kita diajar oleh Tuhan, dibentuk. Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin berbuat jahat. Tetapi jika Tuhan masih berurusan dengan kita hari ini, itu artinya Tuhan masih rindu Anda, kita, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Kamu telah melakukannya, tetapi baiklah engkau melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita bersama-sama ketika Tuhan masih berurusan dengan kita, mari kita bersama-sama rela hati untuk ketika Tuhan harus ngajar kita, ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan melakukan pressing, melakukan tekanan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk belajar merendahkan hati. Mungkin saudara bertanya, ketika saudara sudah melakukan yang baik, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita seolah-olah bahkan sudah sungguh-sungguh mendengarkan, melakukan firman Tuhan, mungkin saudara berkata, aku kurang apa? Ketika sudah melakukan sesuatu dengan baik, namun ternyata Tuhan masih mau berurusan dengan kita, seringkali mungkin kita berkata seperti yang saya katakan tadi. Aku kurang apa? Tapi percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan masih izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, di mana Tuhan berkata tadi, jikalau kamu mendengar suaranya, itu artinya sekali lagi Tuhan masih berurusan. Tuhan masih mau untuk melakukan sesuatu buat dalam kehidupan saudara, sehingga kita diingini oleh Tuhan menjadi yang lebih baik. Sudah baik, tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi yang lebih baik. Sehingga mari kita bersama-sama ketika Tuhan inginkan, Tuhan izinkan kehidupan saudara dan saya harus mengalami, jangan pernah berkata aku kurang apa. Karena saudara dan saya ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, tentulah kita pasti masih banyak kekurangan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kekurangan saudara, kekurangan saya, kekurangan orang-orang lain, hanya Tuhan dan saudara. Hanya Tuhan dan orang-orang tertentu. Hanya Tuhan dan si A, si B yang tahu. Yang jelas Tuhan tidak akan salah ketika Tuhan masih mendidik. Ketika Tuhan masih mengajar kepada Bapak, Ibu, dan saya. Itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Jadilah orang Kristen yang selalu rela diajar oleh Tuhan. Dua hal yang boleh kita pelajari ya, yaitu bahwa yang pertama, ketika masih ada, ketika saudara dan saya ada sampai hari ini, artinya bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan. Yang kedua, Tuhan masih mau berurusan dengan Bapak, Ibu, dan saya supaya kita menjadi lebih
daripada apa yang biasa, menjadi lebih. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari ketika pada hari ini saudara dan saya ada di dalam dunia ini? Yang ketiga, jangan pernah meremehkan hari ini. Karena kita tidak tahu apakah kita akan menjumpai hari esok. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Allah, kalau kita masih diperkenankan sampai pada hari ini, yang ketiga jangan pernah meremehkan hari ini. Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah kita akan menjumpai hari esok. Ya, enggak tahu. Setiap saudara dan saya tidak tahu. Itulah sebabnya Yakobus mengajar supaya engkau jangan gegabah, jangan tinggi hati. Ya, biarlah kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan hari ini, Tuhan masih beri kesempatan hari esok, Tuhan masih beri kesempatan lusa lagi, itu puji Tuhan. Tetapi jangan pernah meremehkan yang namanya hari ini. Karena saudara dan saya tidak ngerti. Itu sebabnya apa yang perlu saudara dan saya lakukan kalau saudara dan saya masih diberi sampai pada hari ini, maka pergunakanlah waktumu dengan baik. Kalau saudara bekerja, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Kalau saudara di rumah tangga, mari jadilah anggota rumah tangga yang baik. Ya, sebagai seorang ayah yang baik. Sebagai seorang ibu yang baik. Sebagai seorang anak yang baik. Mari kita bersama-sama untuk terus menggunakan waktu dengan baik. Kalau saudara bersosialisasi dengan si A, dengan si B, dengan tetangga kanan kiri, dengan siapa saja, mari kita bersama-sama jaga perkataan kita, jaga kelakuan kita, supaya kita terus melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berkenan, sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Saudara dan saya, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, apakah namamu harum? Apakah namamu membuat seseorang terkenang? Apakah namamu membuat seseorang bangga? Nah, perlu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan, kalau saudara dan saya masih ada sampai pada hari ini, sekali lagi mari kita pergunakan waktu dengan baik. Kemudian itu kalau hal-hal dunia, pergunakanlah waktumu dengan baik. Tetapi dalam hal-hal rohani, mari kita bersama-sama carilah Tuhan dengan segenap hati. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Carilah Tuhan dengan kesungguhan-kesungguhan yang mari kita pokoknya benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang yang berkata, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh seolah-olah besok kita mati. Ya, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh seolah-olah besok kita mati, sehingga itu bisa menjadi satu istilahnya bekal buat saudara dan saya. Carilah Tuhan dengan segenap hati, sesuai dengan konteks dari ayat yang kita baca. Tuhan tidak ingin Tuhan tidak ingin kita binasa. Tetapi Dia mau supaya kita hidup dalam sukacita ketika kita ada di dalam dunia ini, namun juga kita berbahagia, kita juga bersukacita saat kesudahan hidup menjemput kita. Baik di dalam dunia ini kita mengalami sukacita karena kita melakukan yang baik. Namun ketika Tuhan panggil kita, kita juga mengalami hal yang baik, hal yang sukacita karena kita sudah menggunakan waktu dengan benar. Ketika kau dengar firman Tuhan hari ini, engkau tidak menunda tapi engkau melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus dengar-dengaran dengan Tuhan dan terus fokus terhadap Tuhan. Jangan hari esok
itu berakhir dengan sebuah penyesalan. Jangan hari esok berakhir dengan penderitaan. Maka mari kita bersama-sama, biarlah kita boleh menyadari, mengingat sekali lagi bahwa ketika Tuhan berikan hari ini, jangan engkau sia-siakan. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh meninggikan, mengagungkan Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami. Ketika kami masih Engkau berikan kesempatan di dalam hidup ini, biarlah kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang kami rindu, kiranya kehidupan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, namun kami boleh juga menyenangkan sesama kami. Kami boleh senantiasa hidup berkenan di dalam Tuhan, baik kami ada di dalam lingkungan gereja maupun kami berada di dalam lingkungan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang terus melihat keberadaan kami, biarlah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mengakhiri untuk sesi worship night ini Tuhan, hamba berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, jauhkan anak-anak-Mu daripada sakit penyakit. Hamba berdoa buat kedamaian di dalam rumah tangga dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya rumah tangga ini ada damai, ada kerukunan, ada cinta kasih yang luar biasa. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha-usaha daripada anak-anak-Mu. Biarlah mereka semuanya ada di dalam kesukacitaan, keberhasilan yang berasal dari Tuhan. Dan hamba juga berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari waktu ke waktu mereka memiliki pertumbuhan rohani yang baik, sehingga hidup mereka pada saatnya Engkau datang yang kedua kali, sungguh-sungguh Engkau telah berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Itu yang menjadi doa kami untuk semua anak-anak-Mu, untuk semua orang-orang yang percaya kepadamu. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu, kami serahkan para pemimpin kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam kekuatan-Mu, hanya dalam kuasa-Mu, hanya dalam hikmat-Mu, para pemimpin kami dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur sekali lagi malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.